Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kesehatan lahir batin kepada kita di 10 malam dan di 10 hari terakhir puasa Ramadan. Semoga kita semakin dikuatkan dalam ibadah dan kemudian dikuatkan juga untuk menambah kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan yang insya Allah dijanjikan berlipat-lipat, insya Allah pahala yang akan diterima. Ya, bukan karena pahala tentunya, tapi karena kita ingin ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terinspirasi dari diskusi saya bersama anak-anak SD, ada pertanyaan besar, mengapa kita harus bangga menjadi seorang muslim. Saya senang sekali dengan pertanyaan dan tema yang diberikan mengapa. Karena kata mengapa adalah kata yang membuat kita menjadi seseorang yang mencari itu tidak hanya satu referensi, tapi bahkan kita harus melihat diri sendiri, kemudian melihat lingkungan, kemudian berdasarkan beberapa referensi yang kita dapat itu diramu, dan kata mengapa itu nanti akan bisa merumuskan jawaban-jawaban yang terkait perasaan di situ. Nah, mengapa kita harus bangga menjadi seorang muslim? Pertanyaan itu diberikan kepada seorang anak SD, maka mereka mungkin akan menjawab dengan hal-hal yang sederhana. Karena papaku muslim, mamaku muslim, kemudian seluruh keluargaku muslim, karena muslim itu baik ustazah, atau karena muslim itu tokoh favorit saya misalnya pemain sepak bola favorit saya itu muslim. Hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Untuk membawa hal-hal yang dekat itu menjadi sebuah dunia spiritual yang nantinya dia betul-betul bisa merasakan indahnya sebagai muslim, maka nilai-nilai tauhid yang harus kita berikan kepada anak-anak. Misalnya muslim itu bertugas menjadi khalifah di bumi. Khalifah itu berarti adalah menata kebaikan yang ada di bumi, sehingga kalau menata kebaikan maka harus ada karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang bisa diandalkan untuk menata seluruh kehidupan di bumi. Demikian pula muslim itu memiliki Al-Quran. Dengan ber-Al-Quran, berkolaborasi dengan Al-Quran, kamu akan menjadi insan yang seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian bisa jadi juga ketika kita menanamkan itu sebagai ketauhidan, maka fungsi sholat adalah tanha anil fakhsya'i wal munkar, dan itu tidak bisa tanpa keteladanan kita. Kita sholat dengan sangat baik, tapi kemudian anak-anak kita melihat bahwa perilaku kita masih tidak cukup baik, maka itu akan meragukan pemahaman dia tentang spiritual, kenapa dia harus sholat. Nah, mengapa anak-anak kita harus bangga sebagai seorang muslim? Maka jawaban itu akan selalu berproses hingga nanti mungkin mereka menemukan makna kehidupan, dan itu pasti tidak bisa sendirian. Kita harus mengawalnya dan kita harus bersabar untuk saling belajar untuk anak-anak kita juga. Wallahu a'lam bishawab, billahi fi sabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.